Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siddatun Nafila. Saya Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Madura. Di video kali ini saya akan membahas tentang seluk-beluk turunnya Al-Quran, mulai dari sejarah proses turunnya, kemudian hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, kemudian pengertian nuzulul Quran, dan pengertian asbabun nuzul beserta macam-macam asbabun nuzul. Nah, jadi sejarah proses turunnya Al-Quran ini ada 3 tahap. Yang pertama, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz itu turun ke Baitul Izzah secara serentak pada malam Lailatul Qadar, yakni pada 17 Ramadan. Yang terakhir itu dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, kemudian hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama yaitu meneguhkan hati Rasulullah. Yang kedua, memudahkan Rasulullah dalam menghafal-lafal Al-Quran. Alasan kenapa Al-Quran itu tidak turun secara langsung kepada Nabi Muhammad, itu tidak langsung serentak, agar Nabi Muhammad itu lebih gampang menghafal. Dan yang ketiga yaitu agar mudah dimengerti dan dilaksanakan segala isinya oleh umat Islam. Yang keempat, untuk memperjelas apa makna dari Al-Quran. Yang kelima, untuk meneguhkan dan menghibur hati umat Islam yang hidup semasa dengan Nabi. Dan yang terakhir, untuk memberi waktu dan kesempatan pada umat Islam untuk meninggalkan sikap mental atau tradisi-tradisi jahiliyah yang negatif secara berangsur-angsur. Kemudian pengertian nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini berasal dari kata nazala yang artinya turun, dan Al-Quran yang artinya bacaan. Maka nuzulul Quran ini bisa disebut dengan turunnya Al-Quran, tetapi ini bisa diartikan secara makna majazi, yang artinya peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, sekaligus peresmian Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Lalu asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini berasal dari bahasa Arab, yaitu asbab yang artinya sebab, kemudian nuzul yang artinya turun. Jadi asbabun nuzul ini sebab-sebab turunnya Al-Quran. Secara terminologi, asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Dan asbabun nuzul ini ada 2 macam. Yang pertama, ta'addud al-asbab wa an-nazil wahid, yang artinya beberapa penyebab melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Contohnya seperti surat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai ayat 4. Ayat tersebut diturunkan untuk sebagai respon terhadap orang-orang musyrik dan juga kaum ahli kitab di Mekah. Yang kedua, ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid, yang artinya satu penyebab melatar belakangi turunnya beberapa ayat atau wahyu. Contohnya seperti peristiwa kaum Quraisy yang durhaka kepada Nabi Muhammad. Kemudian turunlah beberapa ayat, yaitu surat Ad-Dukhan ayat
10 ayat 15 dan 16. Di ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid ini beberapa ayat turun hanya untuk satu peristiwa, berbeda dengan ta'addud al-asbab wa an-nazil wahid yang hanya satu ayat atau wahyu turun sebab beberapa peristiwa. Yang pertama itu karena turunnya satu ayat kepada dua atau lebih peristiwa. Nah, yang terakhir ini beberapa ayat turun hanya karena satu peristiwa. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.